Jadi aku merasa apa ya pencapaian yang bisa aku banggakan selama aku hidup di dunia ini. Emang kuncinya mulai aja dulu ya. Betul Bunda Lulu, kalau nggak didahulukan dengan niat itu pasti susah. Pokoknya diniatin, ditargetin, pasti udah gampang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi di rumah, alhamdulillah hari ini kita akan kedatangan teman diskusi yang hebat dan luar biasa karena baru saja merilis sebuah buku. Wah, keren banget nih bukunya yang saya pegang. Nah, kita akan mengulik bagaimana beliau bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa ini. Bagaimana? Penasaran kan siapa ya kira-kira yang sudah berhasil menelurkan sebuah karya di awal tahun ini? Langsung saja, saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, di sebelah saya sudah ada Bunda Elisa. Assalamualaikum Bunda Elisa. Waalaikumsalam Bunda Lulu. Jadi inilah salah satu guru dari SDT Al-Lauza yang baru saja menelurkan sebuah karyanya, judulnya Pertemuan Dua Jalan, sebuah novel ya nih ya Bun ya. Nah, pastinya teman diskusi semua penasaran bagaimana sosok Bunda Elisa. Kita kenalan dulu ya. Jadi boleh Bun, Bunda ini kan sebagai guru SD di Al-Lauza, lalu pengalaman di Al-Lauza berapa lama, boleh diceritakan, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bunda Elisa Lestari. Biasanya di Al-Lauza itu terkenal dengan panggilan Bunda Elisa. Bunda Elisa. Alhamdulillah di tahun ini adalah tahun ke-6 saya berada di Al-Lauza. Di tahun ini juga alhamdulillah saya sudah diamanahkan menjadi wali kelas 6 Muaz bin Jabal 2 dan juga mengampu mata pelajaran seni rupa. Oke. Dulu awalnya bukan di SD Bunda Lulu. Oh iya, awalnya Bunda dari TK ya? Betul. Benar. Di TK berapa tahun tuh Bun? Di TK itu 1 tahun. 1 tahun terus langsung ke SD begitu ya? Saat pandemi dimutasi ke SD. Oke. Ya pasti ada perbedaannya nih ya antara mengajar TK dan SD, tapi dua-duanya fun Bun? Perbedaan pasti ada dan alhamdulillah sih saya menjalaninya dengan fun aja. Oke, Masya Allah ya. Nah, Bunda Elisa ini basicnya adalah kalau dari pendidikan bidang apa Bun? Kalau dari pendidikan itu saya lulusan sastra Inggris dari ya? Universitas Pamulang. Wah, Masya Allah, pasti jago banget di bahasa Inggrisnya ya. Oke, berarti Bunda Elisa tadi memang sudah 6 tahun di Al-Lauza ya, sudah lama banget nih, pasti juga kenal banget dengan Al-Lauza. Nah, memang kan Al-Lauza ini karena tadi kita akan membahas buku ini, pasti perjalanan seorang guru itu kan dengan segala lika-likunya itu kok bisa sampai bisa jadi sebuah karya gitu ya. Dengan padatnya kegiatan aktivitas di sekolah, kemudian Bunda Elisa juga sudah berkeluarga, betul ya Bun ya? Betul, dengan 1 putri ya, iya. Namanya Hulia. Nah, bagaimana Bunda membagi waktu dan coba ceritain dulu ini perjalanan akhirnya memutuskan mau oke deh, mau buat karya, mau nulis dan akhirnya dibukukan, itu bagaimana? Sebenarnya gini Bunda Lulu, aku tuh sering banget ya kalau lagi ngelamun itu selalu mikir gitu, apa sih pencapaian aku selama aku 25 tahun hidup di dunia ini, apa yang bisa aku banggain gitu. Itu yang bikin aku kayak mikir terus aku harus upgrade diri apa lagi. Jadi itu memang aku setiap seminggu sekali itu aku ada evaluasi apa yang harus aku benahi di setiap minggunya, apa yang perlu ditambahkan lagi, apa yang perlu dikurangi. Seperti itu. Nah, kalau buku ini sebenarnya aku merasa aku baru lulus kuliah kan, alhamdulillah baru lulus kuliah di bulan Juni tahun lalu ya, Masya Allah. Terus aku bingung mau ngapain lagi, gitu. Aku mau ngapain lagi karena aku tipe orang yang nggak bisa diem aja gitu loh Bunda Lulu. Jadi harus ada yang dikerjakan, seperti itu. Akhirnya ya aku mencoba diri untuk menulis lagi karena memang menulis itu adalah hobi aku dari SMP kelas 3. Seperti itu Bunda Lulu. Oke, luar biasa ya. Jadi Bunda Elisa itu ternyata sosok yang sangat
mau berkembang, bertumbuh, bahkan tadi sering mengadakan evaluasi setiap sepekan gitu ya Bun. Nah ini menarik nih, Bunda tadi bilang suka menulis, mulai suka menulis itu sejak SMP. Itu awal mulanya gimana Bun? Karena kan memang ini lagi-lagi relate juga gitu ya dengan kebiasaan yang ada di SD IT Al-Auza khususnya dengan program-programnya silent reading gitu ya, reading aloud, bagaimana membangun supaya anak suka baca dari kecil. Nah ini Bunda Elisa sudah tumbuh sejak SMP. Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya jadi SMP itu kan aku pesantren ya Bu. Pesantren, terus banyak kakak-kakak kelas aku yang memang suka baca komik gitu, suka baca buku. Nah di seberang pesantren aku itu ada sebuah Indomaret gitu lah ya, Indomaret. Nah di Indomaret itu ada rak kecil yang isinya tuh buku, komik, terus ada koran. Nah pas itu tuh aku diajak lah sama salah satu kakak kelas aku untuk beli komik. Dia mau beli komik, terus aku lihat juga dong pasti kan. Aku lihat ada satu buku yang aku tertarik banget nih, beli. Aku ingat banget buku pertama aku itu judulnya Listen to My Heart. Terus gambarnya itu gitar, sebuah gitar. Di situ aku tertarik. Tadi aku mau beli, cuma aku belum ada uang, nggak megang uang kan. Akhirnya aku nabung dulu. Aku ingat banget harganya 58.000. Jadi saat itu belum langsung beli ya? Belum. Oke. Lalu? Dulu. Jadi dari situ ngumpulin uang dulu ngumpulin uang, terus aku beli, aku baca, ternyata seru. Buku itu kumpulan cerpen Bunda Lulu. Ternyata seru gitu. Terus aku kayak punya imajinasi lah. Aku juga mau coba buat. Jadi dulu waktu SMP itu emang udah sering banget buat bikin cerita tapi tulis tangan di buku tulis gitu. Tulisannya itu sebenarnya aku bawa pulang tuh, cuma kayaknya udah nggak tahu kemana karena aku pindah juga, karena aku menikah terus aku pindah juga gitu, nggak tahu kemana sekarang. Nggak tahu kemana bukunya. Tapi buku-buku itu sempat dibaca sama teman-teman yang lain atau buat konsumsi pribadi aja saat itu? Sempat dibaca. Oh sempat dibaca ya. Terus teman-teman aku tuh, terutama ada adik kelas aku dia yang memang suka baca, bilang bikin lagi dong Kak, bikin lagi gitu. Oh iya, seru ya, jadi menarik ya. Iya. Memang tadi ya erat kaitannya antara kemampuan menulis dengan kebiasaan membaca gitu ya. Jadi memang kalau teman diskusi di rumah pengen berlatih untuk bisa menulis, awali dengan perbanyak membacanya ya, kebiasaan membacanya. Itu kayaknya memang relate ya Bun ya. Oke, berarti memang awalnya dari SMP, kemudian muncul lagi keinginan akhirnya awal tahun 2025 rilis buku deh, nih gimana tuh ceritanya? Ya itu Bunda Lulu, jadi aku merasa apa ya pencapaian yang bisa aku banggakan selama aku hidup di dunia ini. Terus karena aku juga seneng nulis, dulu juga aku seneng nulis di Wattpad ya Bunda Lulu, tapi karena aku gak publish, jadinya yang gak kepegang gitu aja. Terus di pertengahan tahun lalu itu aku memang aku ceritain sedikit boleh? Iya boleh. Jadi buku ini memang terinspirasi dari seorang idol K-pop ya Bunda Lulu ya, dari boy group EXO namanya Park Chanyeol. Gitu. Dia mengeluarkan album Bunda Lulu, album. Aku juga nggak mau kalah nih, karena di tengah kesibukannya dia sebagai seorang idol, dia juga bisa menyelesaikan pendidikannya, lalu juga dia sangat multi talent, dia bisa acting, menyelesaikan dramanya, filmnya, lalu juga sebagai seorang penulis lagu juga, dia walaupun sibuk tapi dia juga bisa berkarya, dan aku nggak mau kalah Bunda Lulu kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku mau buat juga karya gitu ya. Oke, jadi memang ya setiap dari diri kita, terutama seorang muslim, pasti punya idola gitu. Idola yang utama yang ada di hati pertama pasti Rasulullah gitu ya. Lalu tapi pasti ada contoh-contoh lain, teladan-teladan lain yang itu akhirnya bisa menggerakkan kita gitu ya, untuk jadi berkarya, untuk bisa lebih semangat lagi dalam mengeksplor diri, dan akhirnya Bunda ketemu aku mau nulis gitu. Nah itu prosesnya berapa lama tuh Bun? Proses akhirnya jadi sebuah buku ini? Prosesnya itu kurang lebih kalau aku nulis itu 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Wow, cepet ya, Masya Allah. 2,5 bulan untuk jadi buku gitu. Soal aku kalau sedikit flashback ke diri aku, mandek nih Bun. Mungkin nanti boleh ya tips-tipsnya gimana supaya kalau memang udah pengen nulis,
harus gimana nih supaya itu akhirnya endingnya jadi sebuah karya, bukan yang ya udah teronggok aja gitu tuh tulisan gitu kan. Berarti ini 2,5 bulan itu proses menulisnya? Menulisnya aja. Hanya menulisnya aja menulisnya. gitu ya. Apakah sebelumnya memang sudah ada karya yang dilanjutkan atau memang itu benar-benar karya baru? Sebenarnya cerita ini tuh udah aku tulis, udah ditulis di tahun lalu, tapi karena ya mandek aja gitu loh bunda dulu. Jadi akhirnya aku terpacu lagi nih buat melanjutkan lagi, tapi ada beberapa yang memang ceritanya aku tambahkan, ada yang aku buang, ada karakter yang aku tambahkan lagi seperti itu. Oke. Berarti kalau sekarang aku balik ke ini nih, ke cerita ini tuh intinya tentang apa sih Bun? Mungkin boleh di-spill tapi jangan di spill-nya jangan spoiler gitu ya. Biar teman-teman diskusi di rumah bisa beli buku ini juga. Jadi emang buku ini masih dijual ya Bun? Ya, karena kan baru di awal Januari. Jadi boleh boleh dibeli, nanti dikasih tahu informasinya di akhir sama Bunda Elisa ya, belinya di mana gitu ya. Nah, ini tentang apa sih sebenarnya, kisahnya ini tentang apa? Kisahnya itu adalah tentang jadi bagaimana si sosok laki-lakinya ini dia memperjuangkan cintanya. Gitu, seperti itu sih Bunda Lulu. Ini endingnya kalau boleh spill, happy, sad, atau ngegantung? Mungkin sampai di situ aja ya. Ntar kalau penasaran alur ceritanya lebih detail, silakan teman diskusi beli buku ini, bukunya Bunda Elisa ya. Insya Allah happy ending. Happy ending ya. Oke, tokohnya tadi ada karakter utamanya ada siapa aja Bun? Namanya Bun? Namanya Andra kalau laki-lakinya, kalau perempuannya nama Alisa. Oh, Alisa, mirip ya. Mirip. Alisa, Elisa, oke. Jadi janjian karakternya terinspirasi dari Bunda Elisa sendiri, benar? Enggak. Oh, enggak ya? Gini Bunda Lulu, aku suka nulis, tapi aku tuh suka ceritanya. Kalau bikin karakter nama itu aku benar-benar kayak yang gimana ya, harus mencari ide-ide gitu loh. Harus siapa nih namanya yang pas gitu ya? Nah, pas aku bikin ini, aku nggak kepikiran nama lain, yaudah nama aku aja tapi diganti aja huruf depannya. Oke, gitu ya. Gitu. Berarti setiap nama karakter tokoh yang ada di dalam novel Bunda ini Bunda pikirin banget nih nama-namanya, dan tadi ada nama Andra, itu ada stories lainnya kalau Bunda tadi kan kalau tokoh perempuannya Alisa, kira ganti aja nih huruf depannya jadi A gitu ya dari nama Bunda Elisa. Nah, kalau tokoh utamanya ini gimana? Kalau tokoh utamanya si itu, cowok ini? Iya, kalau tokoh utamanya itu karena tadi ya Bunda Lulu, aku sangat suka sama Pak Chanyo. Lalu aku mengibaratkan dia seperti lagunya Andra and the Backbone. Jadi memang tadi tokoh utamanya si Andra dan Alisa ini gitu. Tokohnya memang dua ini ya. Tokoh karakter utamanya dua ini. Oke. Kalau mau lebih detailnya lagi silakan beli dan baca sendiri ya karyanya Bunda Elisa. Oke, Bun, tadi kan aku balik nih ya ke banyak banget penulis yang akhirnya tadi udah coba nulis tapi akhirnya tidak diselesaikan. Itu kan juga sempat dialami oleh Bunda Elisa. Betul. Gitu kan. Nah, bagaimana nih tips-tipsnya supaya itu nggak terjadi di penulis-penulis pemula ya, seperti aku misalnya dan mungkin teman diskusi di rumah. Nah, itu bagaimana Bun? Boleh di-sharing sama teman diskusi di rumah. Sepengalaman aku Bunda Lulu saat menulis buku ini ya. Jadi saat menulis itu sebelum aku tuangkan dalam cerita, aku buat kerangkanya dulu. Outline-nya ya, berarti ya. Di kertas coret-coretan itu aku buat latarnya di mana, terus tokohnya ada siapa aja, terus dia ngapain aja. Itu aku buat kayak gitu dulu, biar nanti nggak keluar jalur saat menulis. Kayak gitu Bunda Lulu. Jadi bukan yang spontanitas ada ide apa tulis gitu, enggak ya? Oke. Jadi dibuat dulu kerangka jelasnya, outline-nya, baru mulai nulis gitu. Nah, biasanya waktu-waktunya kapan sih nih Bun? Kan tadi ya di tengah kesibukan menjadi seorang guru, kemudian ibu rumah tangga juga gitu kan, dan aktivitas lainnya di luar itu, pastinya kan untuk menulis ini butuh konsentrasi, kemudian waktu yang nyaman. Itu kapan Bunda Elisa menulisnya? Waktu menulisnya itu biasanya kan kalau anak-anak itu kan pulang jam 2:30 ya Bun ya. Terus ada piket gitu ya sampai jam 3. Nah, itu dari jam 3 kalau nggak ada kegiatan, itu aku nulis Bun. Sampai jam 5 itu aku masih ada di sekolah. Sampai nunggu dijemput suami aku. Gitu. Waktu itu pernah karena saking asiknya nulis, aku sampai mau dikunciin sama outsourcing. Karena aku nulisnya itu di bawah meja Bun, bener-bener. Jadi ngumpet ya, nggak kelihatan. Selain di waktu itu juga waktu malam saat anak aku udah tidur, terus kalau suami aku lagi nggak ada juga.
Oke, jadi memang saat momen-momen sendiri gitu. Betul. Ya, saat momen sendiri itu jadi apa Bun yang dirasakan akhirnya sampai rutin ini kan ibaratnya jadi rutin menulis, apa impactnya ke dalam diri Bunda dari kegiatan menulis ini? Impactnya yang pertama, aku tuh jadi bisa meluapkan apa yang aku rasakan gitu loh Bun ke dalam sebuah tulisan. Karena jujur aja ya Bun ya, aku orangnya susah untuk mengungkapkan atau menjelaskan kepada Lewat kata-kata iya, gitu, betul, secara lewat ngobrol kata-kata, atau secara iya. ngobrol, betul. Jadi aku bisa itu. Kedua, aku bisa nambah kosakata aku. Karena saat aku menulis, terus aku baca lagi, merasa ada yang nggak pas, aku langsung buka kamus KBBI. Dan di situ aku jadi merasa juga bahwa ternyata bahasa Indonesia itu kaya Luas banget loh. banget ya. Seperti itu bener dulu. Oke, jadi tadi pertama jadi bisa lebih mengekspresikan diri lewat tulisan, lalu yang kedua pastinya kosakata bertambah ya Bun. Dan ada nggak sih jadi dari segi emosional tuh jadi lebih apa ya, bisa lebih rileks dan lain sebagainya, tuh terasa nggak ketika nulis tuh jadi lebih mungkin lebih terkondisikan gitu kalau misalnya lagi bete atau lagi dalam mood yang swing gitu ya, terus dengan menulis tuh jadi punya impactnya, ada nggak momen-momen terasa seperti itu? Ada banget bener dulu. Kebiasaan nih kalau aku lagi sedih, aku nggak bisa cerita ke orang. Iya, tapi aku nulis. Abis dari situ ya udah sedihnya hilang kalau abis nulis. Oke, gitu. jadi Bunda lebih memang menuangkan, bukan bercerita. Betul. Gitu ya. Kenapa Bun? Ada kekhawatiran? Maksudnya ini kan cerita sama orang terdekat ya? Atau memang lebih baik kayak, udah self disimpan aja sendiri gitu? Mungkin karena pola asuh aku dari kecil kali ya, karena mamaku juga jarang ada di rumah, jadi aku juga jarang bercerita juga. Terus aku kelas 6 itu aku udah di pesantren dulu gitu. Oh, berarti bukan dari SMP ya, dari kelas 6? Dari kelas 6 SD aku udah di pesantren. Iya. Jadi ya aku tidak punya tempat untuk cerita, jadi aku biasanya nulis ya. Gitu. Dan biasanya juga anak pesantren itu kan sukanya menulis ya Bun ya. Banyak aktivitas menulisnya gitu ya. Iya. Oke, jangan-jangan tipe santri yang di buku tulisnya banyak curhatan di belakangnya. Oke, gitu ya, ada curhat colongan ya di dalam di buku-buku itu ya, buku-buku pelajaran ya. Kayak menarik ya. Jadi memang tadi ada orang tuh berbeda-beda ya dalam mengekspresikan, dalam tadi meluapkan emosinya. Ada yang lebih nyaman dengan bercerita, lalu ada juga yang nyaman dengan tulisan. Kita bisa memilih di antara keduanya gitu. Nah, balik lagi ke cerita ini, apakah pas bikin buku ini orang rumah atau keluarga tahu Bunda membuat buku ini? Maksudnya apakah ada support lebih dalam lagi ketika Bunda menulis, entah diberikan waktu khusus di rumah atau seperti apa? Kalau yang tahu itu cuma suami aja Bun. Oh, suami ya. Suami. Kalau mama terus juga bapak sampai sekarang belum tahu. Oh gitu. Ya, kalau aku nanti setelah ini tahu, karena kan podcast ini akan menyebar seluruh antero gitu ya. Jadi jangan terakhirnya pasti mama sama bapak jadi tahu ya Bun. Oh, jadi suami emang awal mula Bunda nulis emang udah tahu berarti ya? Iya, karena saya minta izin dulu, bener dulu. Oke, Masya Allah ya sih. Karena kan pasti waktunya ada fokus fokus di buku ini gitu ya. Jadi harus izin dulu. Oke. Respon suami ketika Bunda izin itu apakah langsung kayak dukung sepenuhnya atau bagaimana? Alhamdulillah beliau mendukung sepenuhnya ya Bunda Lulu, suami. Jadi pas saat aku cerita aku mau nulis nih, mau nerbitin buku, terus kata suami aku, ya udah bagus, boleh gitu. Jadi langsung gitu. Support ya. Oke, berarti akan ada karya-karya berikutnya nih ya? Insya Allah. Doakan ya Bunda Lulu. Pasti. Semoga banyak ide dan juga nggak males sih. Oh iya, itu paling utama itu ya. Itu sih. Apakah karya berikutnya novel lagi atau mau coba genre lain Bun? Pengen nyoba kayak quotes aja. Kumpulan quotes gitu ya. Oke. Kumpulan quotes tapi temanya general atau misalnya lebih spesifik? Temanya lebih tentang ke seorang anak gitu loh Bun. Aku udah ada pikiran sih. Jadi nanti di babnya itu tentang anak pertama, anak kedua kayak gimana, terus anak ketiga. Jadi kayak kata-kata aja gitu. Oke, gitu ya. Jadi ada quotes-quotes yang nanti kita tunggu nih karya Bunda Elisa berikutnya ya. Nah Bun, ini kan udah berbagi juga nih tips supaya kita bisa mulai gitu kan. Tapi sebenarnya kalau buat yang belum sama sekali
mencoba menulis tapi pengen, itu awalnya gimana sih Bun? Sampai akhirnya jadi sebuah buku gitu. Ternyata buat menerbitkan itu mungkin nggak sesulit zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan harus kirim dulu ke penerbit, terus belum lagi kalau misalnya nggak sesuai dengan visi misinya si penerbit, kita nggak lolos dari nggak bisa cetak di penerbit tersebut. Nah sekarang kan banyak banget ya penerbit-penerbit. Ini penerbitnya dari mana nih Bun? Dari Elunar. Elunar ya. Publisher, ya. Oke, jadi ini penerbit indie yang memang sudah ISBN seperti itu ya. Nah prosesnya gimana tuh Bunda mencari penerbit sampai tadi ya awal mula menulis supaya mungkin teman diskusi di rumah pengen mulai menulis nih, langkah-langkahnya seperti apa realnya gitu? Untuk menerbitkan buku ya Bun? Sampai jadi sebuah buku. Jadi waktu pengalaman aku itu untuk menerbitin buku ini aku cari-cari dulu Bunda Lulu, tanya-tanya penerbit yang bagus yang mana, seperti itu. Ada beberapa penerbit yang memang mereka juga punya SOP-nya masing-masing lah ya, punya ketentuannya masing-masing, dan aku klop banget sama Elunar ini, gitu. Karena Elunar tuh benar-benar penerbitnya itu bebas, kita bisa memasukkan karya apa aja, lalu juga terserah kata-katanya berapa banyak, terus juga berapa lembar, dan aku cocok banget sama Elunar. Jadi bebasin gitu ya awal mulanya. Iya, karena aku juga ada sih penerbit yang cocok, cuma aku harus banyak pembaca dulu gitu. Jadi harus ada pasarnya dulu gitu ya. Betul. Oke, kalau ini benar-benar murni dia nerima dalam bentuk apapun tadi ya, bebas sebebas-bebasnya. Lalu tadi Bun, sampai ini Bunda naskahnya diberikan itu berapa lama prosesnya sampai jadi sebuah buku ending, itu berapa bulan, butuh waktu berapa bulan? 2 bulan Bunda Lulu. 2 bulan kan nulis, 2,5 bulan nulis, terus di proses di penerbit ini 2 bulan juga? Iya, 2 bulan sampai jadi buku. Sampai jadi buku tuh 2 bulan gitu ya. Apakah itu 2 bulan memang standarnya mereka, atau ada yang bisa lebih cepat atau gimana, ada paket-paket tertentunya? Ada yang lebih cepat, ada paket tertentunya hanya 28 hari, cuma memang agak pricey ya. Oke, gitu. Jadi yang standarnya normalnya 2 bulan mereka 2 bulan. Ya menyanggupinya. Tapi kalau misalnya teman di rumah mau bikin buku, mau nerbitin buku terus lewat jalur Elunar dan pengen lebih cepat juga, tadi ada paket yang 28 hari itu ya. Gitu. Nanti mungkin bisa kontak-kontakan sama Bunda Elisa langsung untuk cari tahu lebih dalam gitu ya. Oke, berarti kurang lebih ini proses jadi dari menulis sampai jadi sebuah buku 4 bulanan ya, 4,5 bulanan ya, hampir 5 bulan ya. Itu waktu yang singkat loh. Karena banyak juga bahkan penulis-penulis itu butuh waktu bertahun-tahun gitu kan, butuh waktu yang lama. Ini penulis Bunda Elisa selaku penulis pemula tapi bisa mulai, berarti emang kuncinya mulai aja dulu ya. Betul Bunda Lulu, kalau nggak didahulukan dengan niat itu pasti susah. Pokoknya diniatin, ditargetin, pasti udah gampang deh. Tapi pernah nggak Bunda ngalamin kayak, aduh ini endingnya mau gimana ya, di tengah jalan nih pas proses pembuatan ini terus kayak stagnan, itu pernah nggak ngalamin itu? Apa? Terus apa yang memicu Bunda? Pernah banget. Terus ya udah, aku kalau udah stuck kayak gitu, aku nggak nulis dulu Bun. Oh gitu. Itu waktunya jangka berapa lama nggak nulisnya tuh? Seminggu ada. Seminggu aku nggak nulis. Ya udah, aku kayak mikirin, terus kayak refreshing dulu lah ya otak aku. Habis itu baru mikirin lagi, terus ketemu lah idenya. Oh gitu. Jadi memang yang aku baca juga banyak juga penulis-penulis yang kasih tahu juga tips-tipsnya. Memang kalau udah stuck itu ya harus refresh dulu otaknya, kita harus berhenti dulu. Jangan maksain gitu ya. Jangan dipaksain, tapi nggak boleh lama-lama juga gitu. Iya. Jadi Bunda kasih waktu tuh sekitar sepekan tadi ya, sekitar seminggu untuk refreshing dulu, cari ide dulu dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bun, terakhir nih mungkin ya, jadi penutup, apa harapan Bunda dari karya Bunda, terus sama Bunda mungkin harapan ke depan Bunda mau jadi sosok yang kayak gimana gitu. Tadi kan dengan Bunda tuh rutin banget melakukan evaluasi, gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan Bunda Elisa mungkin munculkan untuk jadi inspirasi buat sekitar. Harapan aku ke depannya untuk karya aku ya, dulu. Semoga banyak yang baca aja sih. Boleh sekalian promosi juga. Iya, boleh. Silakan. Ya teman-teman diskusi, jika ingin membeli boleh banget ya. Nah, nanti di bawah akan ada link di Shopee atau Tokopedia. Nanti teman-teman boleh check out saja. Seperti itu. Ya jadi harapannya karya Bunda banyak dibaca sama
orang lain gitu ya, banyak betul. menginspirasi gitu. Oke, ketika bikin ini ada nggak sih inspirasi lain atau misalnya dengan dengerin lagu atau apa gitu, Bunda ada nggak? Apa memang harus hening gitu ketika membuat ini tuh? Aku biasanya kalau buat sesuatu harus dengerin lagu Bunda Lulu. Oh, dengerin lagu, berarti Iya. ada lagu favoritnya dong? Ada. Apakah kita perlu mendengarnya teman diskusi? Kayaknya harus dong, udah diundang Bunda Elisa di sini ya. Apa Bun, lagu yang menginspirasi Bunda sampai akhirnya kadang apakah itu diputar ulang terus atau random aja lagunya yang ngalir gitu? Lagunya random, tapi pastinya lagu pertama yang aku play itu pasti lagu yang satu ini. Oh ada ya? Ada apa nih lagunya judulnya? Lagunya judulnya Peter Pan Peter dari Pan? EXO. Oh, aku kira Peter Pan mohon maaf yang Noah itu, tapi enggak, ternyata bukan ya. Peter Pan judulnya, tapi yang nyanyiin EXO. EXO, Oke, boleh mungkin selirik apa? Sedikit gitu ya. Oke, boleh. 너 찾아간다 추억이 보내tin kabel 따라놨었던 Neverland 그곳은 내가 너와 바라보면 웃고 있었다 영원한 너의 Peter Pan 그 시간에 멈춘 이 남자 사또지만 너무 사랑했던 나의 너에게 달려가. Wah, Masya Allah, ternyata tidak hanya pandai menulis, suara Bunda Elisa juga bagus loh. Terima kasih, Bunda Ini Elisa. kayaknya jangan nanti ada yang denger dan di-hire juga nih jadi penyanyi. Wah, Masya Allah ya. Jadi apa tuh Peter Pan itu tadi lagunya tentang apa sih? Sekelumit aja, kenapa itu bisa menjadi inspirasi Bunda Elisa? Itu lagu penyemangat aku aja sih sebenarnya, karena di lagu Peter Pan itu ada satu kalimat yang bikin aku nggak insecure. Oh gitu, apa kalimatnya tuh? Kalimatnya gini, 나나나랑 상국 지지 말아지 너의 Wendy Cinderella boda yepoji, yang artinya kamu tuh lebih cantik daripada Cinderella gitu. Wow, kamu lebih cantik daripada Cinderella. Emang semua orang cantik dengan keunikannya dan dengan ada yang semua yang ada di dalam dirinya ya. Dan itu jadi menguatkan Bunda Elisa. Oke, ini benar-benar terakhir nih Bun, closing statement dari Bunda. Bagaimana harapan Bunda tadi kan udah ya, supaya teman-teman diskusi bisa beli buku, dan mungkin buat pembaca di rumah buat penulis pemula di rumah, dan buat teman-teman yang baru memulai hobi membacanya supaya bisa menjadi sebuah karya, mungkin Bunda bisa memberikan semangatnya ke teman-teman diskusi di rumah. Gimana Bun? Silakan. Aku punya sebuah kata-kata yang memang ini menjadi acuan hidup aku. Wah, ya Bunda Lulu. Kita dengarkan baik-baik teman diskusi. Jadi kata-katanya gini, kadang kita perlu mundur satu langkah untuk bisa melompat ke arah yang lebih tinggi atau ke arah yang lebih jauh. Oke. Gitu, yang artinya kita ya nggak apa-apa gagal dulu sekali dua kali. Bisa jadi dari gagal itu kita bisa ke tempat yang lebih jauh lagi, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Wah, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa ya untuk mundur selangkah, itu bukan berarti kita failed, gagal, stagnan gitu. Tapi bisa jadi momen kegagalan-kegagalan ini akan menciptakan keberhasilan-keberhasilan di mendatang gitu ya, di masa depan. Oke, keren banget teman diskusi di rumah. Dan udah habis juga waktu kita untuk saling diskusi hari ini. Terima kasih buat Bunda Elisa, Sama-sama, sukses Bunda juga Lulu. buat bukunya. Sekali lagi teman diskusi, kalau mau tahu bagaimana perjalanan Andra dan Alisa dalam novelnya Bunda Elisa, silakan beli bukunya. Nanti kita share linknya untuk teman diskusi bisa bawa pulang bukunya Bunda Elisa. Oke, itu saja. Terima kasih teman diskusi sudah mendengarkan, sudah saling menyimak. Kita akhiri obrolan podcast kita pada hari ini. Saya Bunda Lulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.